Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Anda pernah nggak sih kepikiran gitu, kenapa sih ada orang yang kayaknya gampang banget gitu jadi kaya, sementara yang lain, aduh, rasanya kok berjuang terus ya? Nah, hari ini kita mau bedah nih, satu konsep penting banget dari buku Secrets of the Millionaire Mind-nya T. Harv Eker. Namanya cetak biru uang. Kata buku ini, sukses finansial itu bukan cuma soal hoki atau kerja keras di luar sana, tapi lebih ke permainan dalam. Maksudnya, apa yang ada di pikiran kita. Kita fokus ke bagian pertama buku ini ya, yang bahas soal cetak biru finansial bawah sadar. Katanya sih, ini yang nentuin nasib keuangan kita. Eker ini sampai bilang, kasih saya 5 menit deh, saya bisa prediksi masa depan finansial Anda. Wah, penasaran kan? Mari kita lihat apa maksudnya. Iya, konsep ini penting banget, fundamental malah. Coba deh bayangin tukang kayu ya, punya alat paling canggih, oke lah, mungkin pengetahuan bisnis, investasi itu bagus. Tapi yang jauh lebih krusial itu menjadi tukang kayu yang ahli, punya pola pikir yang benar. Ini nih poin penting pertama dari Eker. Kalau Anda ngerasa mentok nih finansialnya, jangan buru-buru ganti strategi dulu. Coba lihat ke dalam diri, introspeksi. Soalnya, pertumbuhan pribadi itu ya syarat buat pertumbuhan finansial. Penghasilan Anda itu cuma bisa tumbuh sejauh Anda sendiri berkembang, gitu. Nah, cetak biru ini tuh kayak termostat finansial. Ada settingan defaultnya yang nentuin level nyaman kekayaan Anda. Oke, termostat internal ya, berarti apa yang ada di dalam diri kita ini yang nentuin hasil di luar gitu. Kayak analogi pohon yang Eker pakai itu ya, kalau nggak suka buahnya, yang diubah harus akarnya. Bener gitu. Kalau kita, buahnya itu, datangnya ya dari pikiran, dari keyakinan kita, akarnya. Apa yang nggak kelihatan, itu yang menciptakan apa yang kelihatan. Nah, prosesnya itu ada rumusnya. Pikiran, ini memicu Perasaan. perasaan, terus mendorong tindakan. Nah, Tindakan ini yang menghasilkan hasil. Biasa disingkat TFAR. Thoughts, Feelings, Actions, Results. Jadi cetak biru uang Anda itu ya kombinasi spesifik dari pikiran, perasaan, sama tindakan Anda tentang uang. menarik. TFAR. Oke. Kalau gitu, pikiran kita kan yang mulai semua ini. Pertanyaannya, datangnya dari mana sih pikiran-pikiran soal uang ini? Kok bisa ya tiap orang beda-beda gitu? Nah, pertanyaan bagus itu. Buku ini jelasin, pikiran kita itu sumbernya dari file informasi di kepala kita. File-file ini isinya ya hasil pemrograman masa lalu, terutama pas kita kecil. Jadi, formula tadi bisa kita lengkapi dikit nih. Pemrograman, pikiran, perasaan, tindakan sama dengan hasil. P ke T ke F ke A jadi R. Artinya apa? Kalau mau ubah hasil finansial kita secara permanen, ya yang perlu dioprek itu program awalnya, P-nya itu. Oke, P-nya. Pemrogramannya. Gimana caranya kita diprogram soal uang ini? Ada polanya nggak sih? Ada 3 cara utama nih, menurut Eker, kita dikondisikan soal uang. Pertama, pemrograman verbal. Apa yang sering Anda dengar waktu kecil soal uang? Mungkin uang itu akar kejahatan, atau orang kaya itu serakah. Atau yang paling sering, duh kita nggak mampu beli itu. Kata-kata ini, kalau diulang-ulang terus, nancep loh di bawah sadar. Jadi keyakinan. Kedua, peneladanan, modeling. Siapa sih panutan Anda soal uang waktu kecil? Orang tua mungkin. Gimana cara mereka ngelola uang? Boros, hemat banget, suka investasi, atau malah takut ambil risiko. Kita bisa jadi niru plek, atau kadang malah jadi kebalikannya, karena berontak gitu. Misalnya orang tua super hemat, anaknya malah boros. Bisa jadi kan? Ketiga, insiden spesifik. Pernah ngalamin kejadian emosional yang kuat banget terkait uang nggak? Contohnya ada kisah Jose di buku itu. Dia perawat, ayahnya meninggal kena serangan jantung pas lagi berantem soal uang. Akibatnya, dia jadi tanpa sadar ya, mengasosiasikan uang itu sama rasa sakit. Hasilnya, dia selalu ngabisin uangnya, nggak bisa nyimpan. Nah, 3 cara ini nih, yang ngebentuk P atau pemrograman dalam formula PTFA tadi. Wah, contoh Josie itu dalam banget ya. Ini jadi jelas kenapa kadang kita tahu secara logika, ya kita harus nabung, harus investasi, tapi kok rasanya susah banget gitu dilakuin. Jadi kayak ada perang antara logika sama emosi masa lalu gitu ya.
Persis, ada prinsip kunci lagi nih. Ketika pikiran bawah sadar harus milih antara emosi yang udah ngakar kuat sama logika, emosi hampir selalu menang. Pengalaman emosional masa lalu tuh seringkali lebih kuat dari sekedar tahu secara logis. Makanya langkah pertama kalau mau berubah itu ya kesadaran, awareness. Anda nggak bisa mengubah sesuatu kalau Anda nggak sadar itu ada. Iya kan? Setelah sadar, baru masuk ke pemahaman. Ini asalnya dari mana sih pola pikir ini? Terus, disosiasi. Sadar kalau, ini tuh cuma program, ini bukan diri Anda yang sebenarnya. Dan terakhir, baru pengkondisian ulang, memasang file baru yang lebih mendukung tujuan Anda. Tapi intinya, sadar dulu, amati pikiran dan tindakan Anda. Baru deh Anda bisa milih respon yang benar-benar dari Anda saat ini. Bukan cuma ngulang skrip lama dari masa lalu. Oke, oke. Jadi, kalau kita mau tahu nih, cetak biru uang kita sekarang kayak gimana, cara paling gampangnya, kata Eker, lihat aja hasilnya di dunia nyata. Kondisi rekening kita, pendapatan kita, kebiasaan belanja, semua itu cerminan langsung dari termostat finansial internal kita ya. Benar sekali. Hasil Anda sekarang itu ya print out-nya lah dari program internal Anda. Persis kayak termostat di ruangan. Kalau mau naikin suhu ruangan secara permanen, ya Anda harus setel ulang termostatnya kan? Sama aja. Kalau Anda mau naikin level sukses finansial Anda secara permanen, ya cetak birunya yang mesti diubah. Menarik sekali ya pembahasannya. Jadi intinya, hasil finansial kita ini sangat-sangat dipengaruhi sama program internal kita yang kebentuk di masa lalu. Tapi kabar baiknya nih, kita bisa kok mengamati dan mengubahnya. Itu yang penting. Tepat. Kuncinya di kesadaran, pemahaman, terus ya tindakan sadar. Perubahan itu sangat mungkin. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan ya buat Anda di rumah. Coba deh amati, satu aja, pola pikir atau kebiasaan soal uang yang paling sering muncul di hidup Anda sekarang. Mungkin rasa takut kekurangan, atau susah banget nabung, atau malah selalu ngerasa nggak pantas gitu punya banyak uang. Nah, coba pikirin, kira-kira nih, dari pengalaman spesifik mana atau dari sosok siapa di masa lalu Anda belajar pola itu. Mengakui sumbernya itu, wah bisa jadi langkah pertama yang kuat banget. Baru deh, nanti Anda bisa milih secara sadar, pola ini masih mau dipertahanin nggak ya? Atau udah saatnya ganti?